Yang pertama, ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul rumusan masalah dengan proposal ini. Yang pertama, sulitnya untuk menentukan kualitas kelapa sawit yang diadakan oleh PT SD Bakri Oil Palm Seed Indonesia. Yang kedua, belum tersedianya sistem pendukung keputusan yang dapat memudahkan pihak karyawan PT SD Bakri Oil Palm Seed Indonesia untuk menentukan kualitas kelapa sawit. Dan yang ketiga, kurangnya informasi menentukan kualitas kelapa sawit yang dilakukan PT ASD Bakri Oil Palm Seed Indonesia. Oke, selanjutnya pembatasan masalah. Agar penyusunan proposal ini tidak keluar dari pokok permasalahan yang dirumuskan, maka pembahasan dibatasi pada yang pertama. Dalam pembahasan ini hanya membahas tentang sistem pendukung keputusan menentukan kualitas kelapa sawit dengan melihat kriteria-kriteria. Yang kedua, metode yang digunakan ialah metode WP. Dan yang ketiga, bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan menggunakan database MySQL dan editor Dreamweaver CS3. Yang keempat, pembahasan ini hanya untuk menentukan kualitas kelapa sawit di PT ASD Bakri Oil Palm Seed Indonesia. Yang kelima, pemodelan sistem yang akan digunakan dalam sistem informasi jasa pelayanan ini adalah pemodelan dengan menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Perumusan masalah dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menerapkan metode WP dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan kualitas kelapa sawit. Yang kedua, bagaimana menentukan kriteria-kriteria yang digunakan untuk kualitas kelapa sawit dengan metode WP. Dan yang ketiga, bagaimana merancang aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan kualitas kelapa sawit. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai. Sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menerapkan sistem pendukung keputusan dengan metode WP untuk menentukan kualitas kelapa sawit. Yang kedua, menyelesaikan kriteria-kriteria untuk kualitas kelapa sawit dengan metode WP. Yang ketiga, merancang sistem aplikasi pendukung keputusan sehingga dapat dijadikan dengan sistem pendukung keputusan yang menentukan kualitas kelapa sawit. Baiklah, saya akan melanjutkan dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Saya akan melanjutkan membahas manfaat penelitian. Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat dirumuskan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, untuk menerapkan keilmuan yang telah diperoleh penulis selama di bangku perkuliahan dan mempraktikkan dalam lingkungan. Yang kedua, membantu pihak PT ASD Bakri Oil Palm Seed Indonesia dalam menentukan kualitas kelapa sawit yang akan diberikan kepada perusahaan yang melihat partikel-partikel yang mempengaruhi keputusan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan mutu dan mengurangi subjektivitas pengambilan keputusan dan proses untuk memilih kualitas kelapa sawit. Yang selanjutnya, sistematika penulisan. Dalam penulisan dan tersusunnya proposal ini, penulis akan membagi sistematika penulis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, metodologi penelitian. Saya akan bahas pertama dasar teori. Secara umum, dasar teori merupakan seperangkat definisi konsep proposisi yang telah disusun rapi dan sistematik tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Pengertian sistem. Secara umum, sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian sistem pendukung keputusan atau SPK merupakan suatu sistem yang mendukung manajer dan pengambilan keputusan untuk permasalahan semi terstruktur. Tujuan sistem pendukung keputusan yaitu sebagai alat bantu bagi para manajemen untuk memperluas kapabilitas mereka dalam pengambilan keputusan dan bukan untuk menghentikan manajer. Selanjutnya, dalam SPK ada beberapa bagian yang penting, yaitu yang pertama,
data internal dan eksternal. 2. Manajemen data. Ketiga, manajemen modal. Keempat, manajemen pengetahuan. Dan 5, antarmuka pemakai. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian Wake Product atau YP. Metode Wake Product atau YP merupakan bagian dari analisis multi kriteria keputusan atau multi kriteria decision analytic atau MSDI yang sangat terkenal. Metode multi kriteria pengambilan keputusan ini dapat diberikan satu sama lain secara terbatas dan juga alternatif keputusan yang dijelaskan dalam sejumlah kriteria keputusan. Selanjutnya kita akan membahas produknya, yaitu kelapa sawit. Kelapa sawit tumbuh di industri perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak industri maupun minyak untuk bahan memasak. Pohon kelapa sawit terdiri dari 2 jenis, yaitu Lacea guinness dan Lacea oleifera yang digunakan untuk pertanian komersil dan pengeluaran minyak kelapa sawit. Pohon kelapa sawit esensi guinness berasal dari Afrika Barat, di antara Angola dan Gambia. Pohon kelapa sawit Lacea oleifera berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Perangkat lunak yang digunakan dalam proses penyusunan proposal ini, yang pertama PHP atau Hypertext Processor, MISQL, dan XAMPP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah kita memasuki yaitu kerangka kerja penelitian. Adapun kerangka kerja penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua desain arsitektur sistem pendukung keputusan, yang ketiga analisis knowledge pada sistem, yang keempat analisa basis data pada sistem, yang kelima desain arsitektur sistem pendukung keputusan, yang keenam analisa proses interface sistem, yang ketujuh pengujian sistem terhadap kasus, dan yang terakhir adalah penyempurnaan sistem. Selanjutnya adalah tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama observasi, selanjutnya wawancara, dokumentasi, dan yang terakhir studi pustaka. Waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian adalah suatu perancangan terhadap proses penelitian yang dirancang dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir hari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dimulai dari pra-riset yang dilakukan pada bulan Februari 2023 yang bertempatkan di PT ASD Bakri Oil Palsit Indonesia yang berlokasi di Sidomukti, Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.